Shalom, apa kabar? Shalom, apa kabar? Amin, luar biasa. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan buat setiap daripada kita untuk ada lagi sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, dan juga kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita, saudara. Harus selalu kembali ke situ. Di dalam kesulitan hidupmu, firman Tuhan itu sumber jawaban, saudara. Tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata di dalam Alkitab jalan buntu, tidak ada. Yang buntu itu pikiran kita, logika kita tuh bisa buntu. Tapi dengan firman Tuhan, kebuntuan itu akan kita terobos. Ya. Bulan ini kita berbicara tentang compassion for the lost, atau belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan minggu ketiga ini kita berbicara tentang satu tema, yaitu move by compassion, atau bergerak karena belas kasihan. Saudara, coba langsung saja, Chris, kita lihat beberapa hal sebagai pendahuluan ya, saudara-saudara. Frasa to have the balls yearns, atau tergerak oleh belas kasihan ya. Ayatnya belum diputar, nanti ayatnya deh ya. Saya kasih di depan aja kata tergerak oleh belas kasihan, atau dalam diterjemahkan dari bahasa Yunaninya, yaitu saudara perlu belajar sedikit bahasa Yunani supaya agak sombong gitu. Gimana gitu, kita tahu bahasa Yunani kan keren, saudara. Dalam bahasa Yunani itu disebut dengan splash goshi, susahnya. Splash goshi somai ya, gitu lah. Siomai, kalau Anda ingat siomai ya, itulah mirip-mirip sama belas kasihan ya. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu adalah to have the bowls yearn. Saya temukan satu arti dari kata splash gozomai itu adalah seperti disebut sebagai ini, saudara, apa namanya? Dikatakan ususnya terguncang. Jadi kalau diterjemahkan letterlek ya, itu seperti ususnya terguncang. Anda tahu rasanya usus terguncang? Hah? Oh, itu ususnya bergemuruh. Lah, ini terguncang. Tahu kan kalau kita mau sesuatu sampai di dalamannya itu kayak gimana gitu. Itu tergerak oleh belas kasihan. Dan sebenarnya terjemahannya gini, bowels itu usus kan, perut bagian bawah. Sebenarnya terjemahan lain itu bilang begini, seperti kalau kita ke belakang gitu. Itu seperti itu dilukiskan seperti, tapi kan kurang enak kalau kita ngomong, oh, kamu harus tergerak seperti orang mau ke belakang, kan enak, saudara. Jadi kita selamat hampir malam, Bu. silakan banyak tempat duduk di belakang. Sama di rumah bapakku juga banyak tempat tinggal. Saudara perhatikan, kata yearn, bowls yearn itu, yearn adalah merindukan dengan sangat atau mendambakan. Merindukan dengan sangat, yearn ya. My soul's yearn of you. Kita semua sering temukan kata-kata ini di Pemazmur ya. Jiwaku, hatiku merindukan. Tapi sebenarnya kurang bisa melukiskan, karena di sini kata belas kasihan itu lain ya, saudara ya. Ada rasa kasihan terhadap sesuatu yang begitu dalam. Makanya dikatakan dalam terjemahan yang lebih kasar adalah seperti usus yang sedang usus apa tadi? Usus digoreng. Seperti ususnya tergoncang gitu. Tapi saudara jangan pakai itu ya. Kita pakai kata belas kasihan aja. Karena saya cuma menunjukkan bahwa ini sesuatu yang muncul dari dalam, kalau dilukiskan seperti tubuh yang ususnya sedang tergoncang karena merindukan sesuatu terjadi, saudara ya. Dengan cepat saja, dalam bahasa Inggris, belum Pak, sabar ini dia minta pulang cepat ini. Dalam bahasa Inggris kuno ya, itu tadi, to have the bowls yearn adalah ungkapan, ini bahasa Inggris kuno, saudara-saudara. Artinya rindu yang sangat dalam dari hati yang paling dalam.
Semua serba dalam, dari hati yang dalam, kerinduan yang dalam, dari hati yang sangat dalam. Luar biasa saudara. Terus dikatakan di sini, dan itu kalau diterjemahkan ya, adalah belas kasihan, kasih sayang, empati yang sangat dalam, kerinduan dari hati. Saudara pasti sering mendengar bahwa kepedulian itu peduli sama sesuatu. Peduli itu ada dibagi 3 tingkat, saudara-saudara ya. Yang pertama adalah simpati. Kita tahu kan simpati adalah kita punya rasa ikut merasakan, artinya aduh saya turut sepenanggungan ya, itu simpati ya. Saya turut sepenanggungan karena orang tuamu dipanggil Tuhan, itu simpati. Tingkat di atasnya itu empati. Empati itu aduh aku ikut merasakan ya dukamu ya, udahlah gini kamu istirahat sebentar, aku gantikan tugasmu. Itu empati. Yang paling tinggi itu seperti itu. Jadi kita menempatkan diri di dalam posisi seseorang. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, namanya compassion atau belas kasihan. Belas kasihan ini bukan cuma sekedar Anda bilang, aduh kasihan ya. Bukan. Atau compassion ini bukan sekedar Anda bilang bahwa aku ikut merasakan penderitaan. Tidak. Compassion itu go extra mile. Dia ikut merasakan, dia menempatkan posisi dalam posisi Anda, tapi kemudian dia take action. Ada aksi yang dikerjakan. Coba Anda evaluasi dirimu. Anda seringnya simpati atau empati? Atau Anda sering belas kasihan? Kalau orang ada saya suka menyebut begini saudara. Kasih manusia itu kan ada agape, ada eros, ada filia, ada storge ya kan ya. Kalau konseling pranikah itu diajarkan pria sama wanita untuk masuk dalam satu pernikahan tentu mereka harus ada eros. Tapi kita tahu bahwa dalam satu pernikahan kan ada janji ia sehmati, hanya maut yang memisahkan bukan. Nah untuk sampai ke poin itu harus ada yang namanya kasih punyanya Tuhan, yaitu agape. Nah belas kasihan ini adalah kepedulian tingkatnya Tuhan. Tingkat kepedulian yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Berarti kami gak bisa dong. Saudara jangan lupa, kita di awal diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Betul kan? Artinya kasihnya Tuhan itu juga ada atas saudara dan saya. Memang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, membuat kita pun jatuh dalam dosa. Keturunannya ini jatuh dalam dosa. Akhirnya compassion yang tadinya ada dalam diri kita itu juga ikut hilang. Tetapi saat Anda kembali, Yesus datang mati di kayu salib dan Anda mempercayainya, Anda dan saya itu dibawa balik ke posisi awal. Apa itu posisi awal? Posisi seperti kita ada dalam Taman Eden, yaitu kita memiliki segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Belas kasihan itu tidak egois. Ya, Anda harus garis bawahi. Belas kasihan tidak egois. Belas kasihan do anything. Belas kasihan itu melakukan segala hal. Karena ususnya seperti kejepit. Aku gak bisa lihat kondisi ini. Aku maunya dia dapatkan yang terbaik. Sudah pernah Anda begitu kan? Pendoa-pendoa syafaat biasanya itu yearn. Mereka berdoa dengan ada satu kerinduan yang dalam supaya Tuhan jawab doa-doanya. Biasanya kata-kata itu dipakai ke pendoa syafaat. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa belas kasihan itu juga ada pada dirinya dan ada pada saudara dan saya. Kalau Anda memperhatikan, setiap pergerakan Yesus itu digerakkan oleh compassion. Ya saudara ya, banyak gereja hari ini malam KKR, kesembuhan. Nggak mau keluar dari gedung gereja, bikin acara di tengah-tengah di dalam gereja, terus pakai title ada kesembuhan. Anda tahu nggak saudara bahwa sign and wonders seperti pagi kita sudah jelaskan bahwa tanda-tanda mujizat itu bekerja setelah ada compassion.
Anda nggak ada compassion, nggak punya simpati buat orang, nggak punya empati buat orang, hatimu jauh dari orang, terus berharap bikin acara, terus Tuhan lawak, mimpi aja saudara. Yang ada adalah karang-karangan banyak. Saudara tahu ya, ada banyak sekali hamba Tuhan yang ketahuan kedoknya itu belakangan. Jadi ada orang-orang yang sengaja dibayar untuk supaya mengaku sembuh dan segala macam. Anda mau ingin Tuhan bekerja dalam hidup, Anda ingin lihat sign and wonders, maka start dengan compassion. Mulai dengan belas kasihan. Ya, ada satu belas kasihan. Kalau Anda belum punya belas kasihan, berdoa minta kepada Tuhan. Kita orang Kristen itu cenderung egois, cenderung Tuhan berkati saya supaya saya diberkati, supaya bisnis saya diberkati, supaya pekerjaan saya diberkati, supaya keluarga saya diberkati. Anda lupa satu hal, saudara. Yesus berkata bahwa aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita itu sebenarnya berbarengan dengan yang namanya tugas, saudara. Saya suka bahasa itu. Pada saat kita memperoleh kasih karunia keselamatan, pada saat Anda menerima itu, hal yang sama yang Anda terima adalah obligasi, tugas. Kita diselamatkan untuk apa? Untuk juga melalui hidup kita membawa orang lain mengenal Kristus. Saudara, biarlah ini menjadi satu guidance dalam hidup kita. Kita jadi orang Kristen itu untuk supaya hidup kita juga dipakai Tuhan menyelamatkan orang lain. Kalau tidak, Anda itu nanti seperti laut mati, saudara. Kita sering masuk gereja, kita sering ikut persekutuan, kita ikut komsel, kita rajin berdoa. Tapi you are not doing anything. Anda cuma berdoa buat dirimu sendiri. Padahal kita tidak diciptakan untuk itu, saudara. Karena kita bilang begini, mari kita ciptakan manusia serupa, segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa di dunia ini kan, di bumi ini kan. Nah kita yang orang-orang rock atau orang-orang yang mengerti dengan pengajaran kingdom apa sih namanya? Sampai lupa saya. Kita belajar tentang pelajaran tentang khotbah Yesus yang berbicara tentang kingdom. Kita tahu bahwa kita ditempatkan dalam dunia ini supaya dunia ini memperoleh doa Bapa kami kan gini kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bukan? Itu tugasnya siapa? Tugasnya Tuhan? Tidak, tugas itu sudah didelegasikan kepada kita. Kita membawa suasana surga di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ya. Saya rasa Pak Martin sudah cukup mengerti, yang lain juga pasti mengerti, saudara. Jadi kita diciptakan tidak dengan tanpa tugas. Kita diciptakan dan kemudian ada tugas yang menempel dalam hidup kita. Ingatkan pada saat Filipus Yesus ditanya Filipus, Guru tunjukkan kepada kami Bapa itu seperti apa. Tunjukkan kepada kami apa yang dilakukan oleh Bapa. Yesus jawab bahwa kamu mau lihat Bapa, lihat aku. Kamu mau lihat pekerjaan Bapa, lihat apa yang aku kerjakan. Saya sering mengingatkan ini buat kita kan. Hari ini Yesus di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Bapa di surga, Roh Kudus ada beserta denganmu. Pada saat dunia bertanya, Yesus seperti apa? Allah seperti apa? Harusnya kita dengan berani berkata bahwa lihat saya. Tapi kan kalau kita tidak mengerti kebenaran, maka kita akan takut ngomongin bahwa lihat saya. Tidak enak loh. Kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar terus kita bilang lihat saya. Tapi saudara, saya percaya kita di GBI ini mempercayai hal ini, saudara ya. Pada saat Anda dan saya terima Yesus, Anda masuk di dalam fase yang namanya dibenarkan. Katakan dibenarkan. Pada saat Anda terima Yesus, Anda mengalami pembenaran yang datang daripada Bapa di surga melalui Kristus. Kita sudah dibenarkan, tapi jangan lupa Anda perlu hidup benar. Ya, pembenaran dari Tuhan. Status kita dibenarkan dari Tuhan. Tapi kan kalau kita dibenarkan terus kita hidup sembarangan ya nggak bisa. Kita dibenarkan, kemudian kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Biasa cewek-cewek Batak hidup. Kemudian saudara, pada saat Anda sudah dibenarkan, di GBI ini mengajarkan bahwa Anda masuk di dalam
status yang berikutnya itu dikuduskan, sanctification. Selama kita hidup ini adalah proses Tuhan menguduskan kita, saudara. Anda dikuduskan, gak heran kita dapat masalah, ini, itu, belum selesai masalah ini lagi. Sebenarnya kalau kita memperhatikan bulan lalu kan, berbicara tentang value of refining dan segala macam, saudara jangan lupa bahwa setiap hal yang datang, setiap problem yang datang, itu sebenarnya bagian dari yang namanya dikuduskan. Anda harus dikuduskan terus. Selama kita hidup ini proses dikuduskan. Dan yang fase ketiga adalah dimuliakan. Kapan itu? Pada saat. Fase berikutnya adalah dimuliakan. Kapan Anda dimuliakan? Saat Yesus datang kedua kali. Disitulah kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. 3 hal ini akan terus terjadi, saudara. Dan saya percaya, saudara, ya, setiap tema yang ada itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Kita bulan lalu bicara tentang penderitaan, pemurnian, dan bulan ini bicara tentang belas kasihan. Ini berhubungan, saudara. Kalau Anda tidak dimurnikan, mana ada belas kasihannya? Amin, saudara. Tuhan akan didik kita sampai kepada tujuan Tuhan. Itulah yang saya suka bicara bahwa kita jangan hidup hanya untuk mengejar target atau agenda pribadi kita. Nggak ada, saudara. Semua agenda pribadi kita pada akhirnya akan mengarah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini menolong supaya kita ini tidak gampang stres. Banyak orang Kristen kan stres. Aduh, masalah melulu, kok kayak saya jatuh terus, saya nggak menang-menang. Jangan disuka berpikir seperti itu. Tuhan sengaja. Kan kita tahu bahwa pencobaan datang dari si jahat, ujian datang daripada Bapa di surga. Ya. Tujuannya beda. Tujuan pencobaan adalah menjatuhkan kita. Tujuan ujian memurnikan kita. Amin, saudara, ya. Tujuan ujian itu memurnikan kita. Dan kita tahu siapa yang mengizinkan itu ada 2 tokoh di situ. Iblis membuat pencobaan. Tuhan memberi ujian. Dan Tuhan mau kita nih, kan kita ada dalam fase di mana dikuduskan. Dikuduskan. Kenapa harus dikuduskan? Itu kan pertanyaan mesti saudara gali kan. Kenapa saya harus dikuduskan? Rasul Paulus menjelaskan bahwa hal-hal yang kudus atau barang-barang yang kudus atau bahan-bahan yang dibuat dari bahan yang kudus itu selalu dipakai untuk maksud mulia. Betul tidak? Ya kan? Cincin emas ditaruh di mana? Di jempol kaki atau di tempat yang gampang dilihat? Gampang dilihat kan? Nggak ada orang cincin dari karet taruh tangan, keren loh. Buat dia keren, tapi itu bahannya karet. Suruh dengar baik-baik, Tuhan tuh mau Anda dimurnikan supaya Anda sampai kepada apa yang Tuhan mau, yaitu apa? Punya compassion, punya belas kasihan. Kita diciptakan bukan dengan tanpa tujuan. Tuhan mau pakai setiap daripada saudara. Semua ini berpotensi untuk jadi alat Tuhan, untuk menyalurkan belas kasihan Tuhan kepada dunia. Saya kan ikut seminar dan Pak Roni itu mengatakan bahwa hasil survei bahwa 40% perkembangan gereja terjadi karena orang pindah-pindah gereja. Bukan karena orang menginjil. Orang menginjil cuma 2,1%. Lalu disimpulkan bahwa orang Indonesia pemalas penginjil. Bikin acara hebat. Undang sana, undang sini hebat. Tapi yang diundang itu siapa? Orang yang sudah bergereja. Ada gereja yang barusan buka di sini, saudara. Sudah setahun kurang lebih. Langsung klaim bahwa jemaatnya sudah 2.800. Anda pasti tahu gereja apa di sana. Saya tidak akan sebutkan namanya. Klaim bahwa sudah 2.800. Pertanyaan begini, itu dari mana 2.800? Ternyata pada saat pertemuan gembala, pertemuan orang-orang gembala, cuma aku pindah ke sono.
dihubungi sama yang itu, yang ini, yang itu. Nah itulah 40% pertumbuhan perkembangannya, tapi pindah-pindahin orang dari gereja orang lain, bukan menginjil. Nah saudara-saudara, ada yang lebih menarik lagi. Hasil survei dari UGM menunjukkan bahwa Indonesia ini urutan ketiga di dunia negara fatherless. Tahu fatherless? Fatherless itu artinya nggak punya bapak. Nggak punya bapak itu fatherless ada dua arti. Yang pertama nggak punya bapak secara fisik, artinya memang bapaknya udah meninggal atau bapaknya cerai. Tapi yang kedua, bapaknya ada, tapi tidak ada koneksi emosi dengan anak. Bapak sibuk main HP, ya. Yang suka sibuk main HP itu sumpah sama anak, hati-hati saudara. Anda sedang mencetak keturunan yang fatherless. Tadi pagi saya khotbah ini di Citra Raya, karena mereka kasih temanya adalah bagaimana mengajarkan anak punya belas kasihan. Bagaimana anak bisa mengikuti kita kalau kita tidak punya waktu sama mereka. Dan tidak kebetulan saudara, Indonesia negara ketiga fatherless, dan kemudian 40% perkembangan gereja itu pindah-pindah gereja, pindah-pindahin orang. Bukan menginjil. Ada hubungannya. Kalau saudara telah baik-baik, Iren pasti tahu kalau dia orang mahasiswa psikologi, dia sarjana psikologi. Orang fatherless itu saudara-saudara, dampak seseorang yang fatherless salah satunya adalah merasa dirinya tidak disayang, merasa dirinya tidak berharga. Ya kan? Secara psikologi mereka merasa nggak berharga. Ya gimana mau dihargain? Pulang dari sekolah bapaknya sibuk pegang HP. Ulang tahun bapak lupa kasih selamat. Walaupun saya juga pernah lupa sama anak-anak, tapi setidaknya saya minta maaf dan kasih salam. Anak dicuekin, padahal bapaknya ada secara fisik, tapi tidak ada koneksi emosional. Hati-hati, yang sudah punya anak, Bang Martin, Ian, Abang Berti sebentar lagi, sama Tenggo, yang punya anak ini, terutama yang bapak-bapak, ya, tidak ada motherless, yang ada tuh fatherless. Istilah itu yang ada tuh fatherless. Lah kalau anaknya nggak bisa dia nggak merasa dihargai, bagaimana dia bisa melihat orang lain seperti Yesus melihat? Orang dirinya sendiri dia nggak hargain kok. Nah apa saya saudara? Ya heran, 40% nggak suka menginjil. Ya gimana mau menginjil? Dia fatherless kok. Makanya ada gerakan-gerakan rockman. Untuk apa itu coba? Kalau kita tahu yang ikut rockman itu kebanyakan orang-orang yang sudah dalam Tuhan, sudah melayani, tapi masih ada sisa-sisa fatherless yang belum diselesaikan. Orang-orang begini kan tidak merasa dihargai. Bagi mereka tidak dihargai. Bagaimana mungkin kita expect mereka menghargai jiwa-jiwa yang terhilang seperti Yesus? Yesus itu tidak fatherless. Dia tidak fatherless. Bapak-bapak harus hati-hati dengan ini ya. Yang mau jadi bapak, perhatikan baik-baik. Anak itu butuh butuh validasi seorang anak itu dari bapaknya. Kamu anak yang baik, kamu anak yang hebat. Itu bapak yang akan menanamkan itu. Ya, bukan mama loh. Hari-hari ini kan orang suka bilang, mama aja, semua aja. Anda sedang melempar tanggung jawab ke bapak. Karena tanggung jawab fungsi bapak itu ada 4 yang penting. Imam dalam keluarga. Bapak kalau tidak bisa jadi pemimpin rohani dalam rumah tangga, sama dengan fatherless. Kalau bapak tidak bisa menjadi penyedia dalam keluarga, fatherless. Kalau bapak tidak bisa menjadi pelindung, fatherless. Kalau bapak tidak bisa kasih contoh, tidak bisa mendidik, fatherless. Dan data membuktikan Indonesia ini urutan 3 dunia fatherless. Tapi saudara ya, kita jangan merasa
Memang hari ini kalau kita luangkan waktu sama anak, aduh kok bosan banget. Apalagi dengar BK kalau udah cerita, ya kadang-kadang nggak nyambung satu dengan lain. Sampai sesuatu terkantuk-kantuk, ya saya coba dengar dia. A, B, C, D, G. Salah ya Pak? Salah. Oh, A, atau 1, 2, 3, 4, 6, 8. Salah ya Pak? Salah. Diulang lagi. Salah. Walaupun cuma salah-salah tapi salah. Nah itu. Tapi saya coba dengerin saja karena memang anak itu butuh someone yang dengerin dia. Jangan sampai anak kita lebih dengar sama bapak tetangga. Kalau anak kita lebih senang dengar dengan bapak tetangga, dipertanyakan, mama ngapain aja sampai bapak tetangga bisa datang di rumah. Nanti saya tidak bicara ngomong itu, tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa tidak kebetulan Indonesia di negara ketiga fatherless di dunia. Dan ada fakta menarik, 40% perkembangan gereja itu karena pindah-pindahin orang dari gereja, bukan karena menginjil. Make sense buat saya bahwa gimana dia mau menginjil. Dia tidak bisa melihat orang lain berharga karena dia sendiri tidak merasa dihargai, tidak merasa disayang, tidak merasa diri penting. Bagaimana dia bisa melihat orang lain itu penting? Ya, Yesua, tolong nanti anak-anak muda kita gali, kita cari tahu apakah dia fatherless apa enggak. Contoh anak-anak yang fatherless itu pasti egois. Apa-apa yang penting aku beres. Mereka nggak peduli orang lain. Dan kalau bibit ini terus ada, maka nggak heran nanti bukan cuma 2,1% saja orang menginjil, bahkan tidak ada lagi orang yang menginjil. Orang berharap semakin hebat gerejanya, semakin banyak duitnya, semakin banyak jemaat. Ya itu karena pindah sana pindah sini. Nah dengar baik-baik saudara. Yesus itu berjalan karena compassion. Kenapa? Karena dia dihargai oleh Bapa di surga. Anda ingat kan pada saat Yesus setelah dibaptis, ada suara dari langit yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Penghargaan. Dari sini kita bisa belajar bapak-bapak bahwa anak kita tuh perlu dihargai, perlu diapresiasi. Tadi BK kan barusan tampil di sekolahnya sana pakai baju Jawa, terus mereka nyanyi lagu apa gitu. Pulang saya tanya, wah saya bilang, kamu cantik sekali hari ini pakai baju Jawa. Dia tadi cuek aja, tapi tidur. Ini apa? Loh, tapi kamu keren loh, BK. Kamu tadi pakai di makeup segala macam, makeup sekali bagus. Terus dia bilang, iya. Aku cantik ya papi? Iya cantik, keren sekali. Kelihatan sepele kan? Tapi aku kasih tahu buat Anda semua bahwa kita belajar untuk menghargai generasi yang di bawah kita, saudara. Karena nanti Anda dan saya ini bakal pensiun di dunia ini. Yang meneruskan siapa? Orang-orang berikut ini, anak-anak ini, saudara. Nah, kalau mereka dari awal sudah fatherless, tidak punya figur bapak yang mengayomi, yang menghargai, ya sulit bagi mereka untuk menjangkau jiwa baru. Lu mau selamat gak masalah urusanmu, yang penting aku baik-baik saja. Dengar baik-baik saudara ya. Fakta sudah menunjukkan, data sudah ada. Dan jangan menganggap data ini sebagai satu pengetahuan saja. Jangan, bawa dalam hati. Saya WA Pak Roni kemarin, karena saya begitu terusik ini. Tadinya saya nggak terlalu mikir, tapi kemarin waktu saya susun khotbah, saya langsung dalam hati, wah kok nggak kebetulan ya. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tuhan kan bisa berbicara lewat data, betul tidak? Tuhan bisa bicara lewat segala hal untuk mengingatkan kita. Kenapa bisa Indonesia ini negara ketiga fatherless di dunia, dan di saat yang sama 40% perkembangan gereja bukan terjadi karena orang menginjil, tapi jadi orang pindah-pindah gereja. Saya tanya Pak Roni, menurut saya ini hal yang perlu kita pelajari, harus kita perhatikan, harus kita survei, karena ini bukan kebetulan. Dan beliau jawab gini, ya Don, kita harus membuktikan secara langsung. Dalam hati saya, ya bukan saya yang membuktikan, yang dokter-dokter itu yang harus membuktikan. Saya punya pikiran seperti itu, karena memang tidak kebetulan saudara ya. Ingat sekali lagi,
Orang tidak bisa bicara tentang Kristus karena dia nggak punya contoh. Yesus bilang sama Filipus, kamu melihat apa yang Bapa lakukan, lihat perbuatanku. Artinya pada saat Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia melihat dari Bapaknya yang memberi contoh. Saudara, dengar Bapak-bapak, ini penting ya. Oke, slide berikutnya. Itu baru slide 1, saudara. Ada kira-kira 19 slide, saudara. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bagaimana Anda bisa melihat orang lelah? Orang Anda sendiri tidak pernah diperhatikan bapakmu. Lu lelah, sakarapmu lah. Saudara, saya ngomong begini karena saya sedang membandingkan hal ini penting sekali. Kita perlu punya hati Kristus, ya saudara. Tapi hati Kristus seringkali tidak bisa muncul karena bapak-bapak kita, orang tua kita tidak menunjukkan hal yang sama. Mungkin saja bapak-bapakmu adalah orang-orang yang fatherless juga. Saya punya pengalaman yang menarik, saudara. Belasan tahun kami disusahkan oleh anak yang pertama, tapi saya tidak salahkan dia ya. Saya salahkan diri saya, saudara. Semua pasti tahu di sini kan ya. Ya, kurang lebih berapa bulan dari dia SD kelas 5 atau kelas 6, dia sudah bikin masalah, terus masuk penjara, narkoba, masuk rehab, ini masih kita malu, saudara. Anda tahu nggak rasa malu saya? Udah nggak bisa sudah tidak terbayangkan, dikumpulin depan orang banyak. Bapak pekerjaannya apa? Pendeta. Oh, terus ada yang nyeletuk di belakang. Pendeta kok anaknya maling? Gimana loh rasanya? Sudah gini, udah nggak bisa lagi udah diam aja. Tapi hari ini 180 derajat Tuhan ubah dia. 180 derajat loh, saudara. Dia hari ini punya kerja dengan baik. Dia sudah jadi kepala waiters di Bali sana. Dan dia sedang ngumpulin duit. Tahu untuk apa? Mau sekolah Alkitab. Nggak ada suruh dia. Tapi karena dia melihat saya merubah cara untuk didik dia. Saya nggak suruh, kamu harus enggak. Dia keluar sendiri. Kamu ngapain jadi pendeta? Karena saya mau menyelamatkan orang-orang yang seperti saya dulu. Bagus, silakan. Saudara, mari saudara. Saya sampaikan ini karena saya mengalami dan saya tidak ingin Anda sebagai bapak-bapak di tempat ini keliru dalam mendidik anakmu, saudara. Ya. Karena Yesus ini benar-benar tergerak oleh belas kasihan karena bapaknya itu yang menginisiasi. Pada saat masih berdosa, Bapak sudah kirim Yesus kok. Ya. Pada saat kita berdosa nggak ada orang yang berdoa bersyafaat, Bapak tolong kirim penyelamat, enggak. Pada saat kita berdosa, Bapak kirim Kristus buat kita. Bahkan sudah di awal dari kejadian, kalau Anda tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berfirman bahwa keturunan wanita ini akan menghancurkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit manusia. Dikatakan keturunan wanita ini kan tidak dikatakan keturunan wanita dan pria yang muda. Siapa yang dimaksud wanita itu? Maria. Tuhan sudah dari awal berbelas kasihan. Dia tidak rela ciptaannya ini menghuni neraka bersama iblis. Neraka itu bukan untuk manusia, itu untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Tuhan tidak rela, saudara. Makanya setelah Adam jatuh dalam dosa, kalau Anda perhatikan baik-baik, secara kronologis Tuhan kirim hakim-hakim, ya kan? Setelah Tuhan kirim raja. Setelah raja nabi-nabi. Tapi semua tidak berhasil sampai Yesus yang dikirimkan pada akhirnya. Karena Tuhan mau membawa Anda kembali dalam satu persekutuan dengan Dia, saudara. Tuhan mau Anda itu ada di dalam Taman Eden, di dalam God spot-nya Dia. Kalau Anda berdosa, Anda di luar Tuhan, saudara. Tidak ada jalan lain untuk bisa kita kembali bersatu dengan Tuhan selain Anda dari Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang belas kasihan,
Belas kasihan itu milik Allah dan ada di dalam saudara. Anda perlu berdoa. Mungkin anak-anak yang sudah terlanjur mengalami fatherless. Bagaimana cara Anda melewati itu semua atau keluar dari fatherless? Gampang sih sebenarnya. Alkitab berkata bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku sekali-kali tidak. Jadi kalau hari ini Anda merasa bapak ibu gue dulu gini ya, nggak ngurusin aku. Peduli amat, itu urusan dia. Itu urusanmu lah. Aku tahu sekalipun aku disia-siakan sama orang tuaku, ada Bapa yang tidak pernah meninggalkanku. Amin. Anak-anak yang saudara-saudara yang merasa fatherless. Tadi pagi saya habis khotbah, tiba-tiba seseorang datang. Pak, bisa Anda meminta nomor teleponnya? Oh, kenapa? Saya ini fatherless. Saya minta nomor Bapak, kita ketemu ya. Oh, siap. Banyak orang yang fatherless, saudara. Dia tidak merasakan orang tua yang dekat dengannya. Nah, kalau sudah begitu, efeknya kemana? Dia tidak akan bisa punya belas kasihan, saudara. Paling mentok empati. Tapi kita diharuskan punya belas kasihan yang sama seperti Allah kita. Oke, saudara perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan cerita ini secara singkat adalah bagaimana banyak orang yang selalu mengikuti Yesus ya. Bahkan dikatakan 3 hari mereka sudah ikut Yesus. Tertarik dengan pengajarannya, tertarik dengan pribadinya. Dan mereka sudah 3 hari ikut Kristus. Dan Yesus lihat mereka ini capek, lapar. Dikatakan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, dari hal sederhana ini, apakah Anda tergerak dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus? Orang-orang yang belum mengenal Kristus mungkin mereka hebat, tapi Anda tahu nggak? Mereka sedang berjalan antri untuk masuk dalam jurang. Terus kita apa? Haleluya, haleluya. Atau kita nyanyinya, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu harusnya dirasakan oleh orang-orang yang tadi yang sedang antri ini. Ada miliaran orang loh saudara-saudara yang sedang antri untuk masuk ke dalam jurang. Sementara kita hari ini sibuk pindah-pindahin orang dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Jangan di situ, gerejaku aja lebih pas. Ya kata Pak Roni begini, pindah dari satu lagu, dari satu keyboard kepada gereja yang ada bandnya. Pindah dari gereja yang nggak ada lightingnya ke gereja yang ada lightingnya plus asapnya. Ya kan begitu kan? Pindah-pindahan orang dari dalam gereja. Itu yang Anda cari. Kalau Anda cari itu, kasihanlah engkau ini. Sudah diselamatkan, dikasih karunia untuk mengalami Tuhan. Tapi kamu egois. Gak pantas jadi orang Kristen, saudara. Kita jadi orang Kristen, kita harus punya hati untuk orang-orang di luar sana. Gak heran cuma 40% perkembangan gereja gara-gara pindah-pindah. Yang menginjil 2,1. Saya tidak merasa diri juga lebih hebat dari saudara, tetapi tahun lalu ada 2 teman muslim yang kita baptis. Orangnya ada di sini. Satu orang Banten. Anda tahu kan muslim Banten kayak apa? Dan satunya orang Minang. Lebih parah lagi Minang. Dibaptis, terima Yesus. Sekarang sudah ada di gereja bersama-sama dengan kita. Dan mereka sedang menuju kepada apa yang Tuhan mau. Ya saudara ya, ayo, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Masalahnya saudara nggak punya kemauan. Di mana punya kemauan? Orang datang ke gereja cuma sekedar rutinitas, tidak ada belas kasihan, egoisnya kenceng, minta berkatnya terus siang dan malam. Jangan cuma-cuma nyanyi lagu itu ya. Bukan dirimu, itu yang belakangmu. Nah itu, aku diberkati, terus sepanjang hidupku diberkati. Terus siang malam pagi hari setiap 24 jam aku diberkati ya kan? Kiranya Tuhan memberkati aku. Sebenarnya yang begitu. Berkat itu yang mau. Sudah gak kamu punya belas kasihan? Tuh ketawain sama Mari tuh.
Kita di orang Kristen kadang-kadang cuma luarnya doang, saudara. Oh, saya bukan kesel, tapi saya suka, bukan sindir juga sih, tapi lucu aja. Ganti salib, tato di sini salib, di sini salib. Udelnya juga pernah saya lihat pasang bajunya agak ke atas, dikasih salib. Saya suka iseng, kamu suka pakai salib ya? Iya, sudah pikul salib belum? Kita suka aksesorisnya yang wah seolah-olah Kristen. Nggak pernah pikul salib, nggak pernah berbelas kasihan, maunya mujizat. Sampai ayam tumbuh giginya, tidak ada mujizat, tidak ada gituan, saudara. Yesus berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua di bangsa muridku. Kalau engkau digigit ular berbisa, bisa itu tidak akan mengenalmu. Kemana pun engkau pergi, mujizat itu beserta denganmu. Tapi start dengan belas kasihan. Nggak pernah bikin apa-apa, mujizatnya dia minta terus. Jangan, saudara, mari kita, paradigma kita harus dirubah, saudara. Yesus berkata bahwa aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saya datang untuk dilayani, bukan melayani. Itu saudara yang bertobat. Yang bertobat harus dirubah tuh. Kita perlu kembali kepada jalan Tuhan. Yesus melihat orang banyak sudah 3 hari ikut dia. Nah, kita mencatatkan mereka 5.000 laki-laki. Itu baru laki-lakinya doang. Anda tahu orang Yahudi istri berapa minim, Pak Berti? Pak Berti, biasa istri minim berapa? Orang Yahudi zaman dulu paling sedikit, ya udah, Pak. Kali 5.000, 4 kali 5.000 berarti kurang lebih 20.000 kan? Kalau anaknya nggak ada. Orang zaman dahulu anak minim 9. Kalikan aja. Itu satu kumpulan orang yang begitu banyak, saudara. Dan Yesus, kok bisa ya Yesus melihat mereka haus dan lapar? Itu kan pertanyaan yang mesti digali. Kok bisa Yesus melihat itu? Karena dia lihatnya pakai mata hati rohani. Amin, saudara. Sudah nggak Anda melihat orang lain dengan matanya Kristus? Anda sudah bisa merasakan perasaan orang lain dengan perasaan Kristus? Kita bukan diharapkan, Tuhan mau kita tuh seperti dia. Barang siapa berkata, 1 Yohanes 2:9, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Hukumnya itu wajib, bukan kalau bisa ya. Kan saya baru Kristen. Saya kesel banget kalau orang kayak gitu. Pak, saya kan baru terima Yesus. Melayani juga baru nyoba-nyoba jadi usher. Terus kena khotbah saya ini langsung, saya nggak mau datang gereja itu lagi. Ya kan begitu kan? Ya itu. Ya kan? Saudara, obat itu pahit atau manis sih? Pahit. Kalau obat manis, ya ada sih obat yang manis, sirup-sirup anak kecil itu. Obat itu selalu pahit. Bubur itu buat siapa? Bubur. Kok baik? Bubur itu makanannya siapa? Bayi. Kalau orang dewasa makan bubur, artinya orang dewasanya sedang sakit. Gampang saja. Jadi kalau Anda hari ini tersinggung dengan khotbah saya, artinya Anda sedang jadi bayi. Kan bayi begitu. Coba si Mari itu kasih nasi pakai nasi padang coba. Kasih sedikit, dia ngomel lebih parah dari tadi itu. Ya itu anak kecil. Saudara dengar baik-baik. Selama Anda kalau masih jadi bayi, mana bisa Anda mengerti kehendak bapakmu? Mana ada bayi yang mau mengerti kehendak orang tuanya? Yang ada dia bisa bahasanya cuma menangis, rewel, mau ini nangis, mau itu nangis, semuanya selalu nangis. Nah orang-orang Kristen zaman sekarang, nggak heran 40% itu pindah-pindah gereja, bukan karena menginjil, ya apa? Karena mengalami masalah hidup nangis, sisi nangis. Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kamu yang suka tinggalkan Tuhan. Bukankah dia Allah Immanuel? Allah yang beserta denganmu, tidak meninggalkan kau sedetik pun. Amin, Joyce.
Nah kan? Nah, namanya tadi aslinya Nasrul. Nazrul. Tapi begitu terima Yesus, Nathan. Anda tahu Nathan itu siapa? Yang tahu bisa langsung pulang tanpa doa berkat. Tahu Nathan itu siapa? Nabi yang Tuhan pakai untuk tegur si Daud. Luar biasa kan? Dia calon nabi. Amin Nathan? Ya, Nathan. Dan jangan salah panggil lagi ya. Nggak boleh panggil itu anu. Oke saudara, next dengan cepat. Nah, ini baru slide ke-17. Baru yang ketiga. Nah, maksudnya saya bacanya 2 kali. Lalu datang seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anda tahu wanita Samaria ini siapa kan? Yang di sumur Yakub itu. Pas ketemu Yesus, nah kita catat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kok bisa Yesus tergerak oleh belas kasihan? Karena dia melihat dengan mata rohani. Dia merasakan dengan perasaannya Allah. Ternyata wanita itu adalah sudah punya suami. Berapa? Iswa, wanita di sumur Yakub ini suaminya berapa? Sudah punya berapa? 5. Bahkan wanita punya suami 5. Yesus tergerak. Kok bisa Yesus tahu? Karena dia merasakan belas kasihan datang daripada Allah dalam hidupnya. Jadi kalau saudara mau beroperasi di dalam belas kasihan, Anda selalu harus terhubung dengan Tuhan. Baru Anda bisa merasakan itu. Kalau kita masih sibuk dengan diri sendiri, ya sulit Anda punya belas kasihan. Paling mentok empati. Empati itu no action, saudara. Tapi kalau belas kasihan itu action. Next. Saya tidak akan membahas ayat ini. Saya cuma mau tunjukkan saja 3 level kepedulian. Langsung dengan cepat saja. Simpati, ikut merasakan perasaan orang lain. Empati, ikut masuk ke dalam perasaan orang lain seolah mengalami. Yang paling tinggi adalah belas kasihan atau compassion. Gerakan hati yang mendorong untuk action. Garis bawah itu. Kalau Anda cuma hari ini masih sampai di kasihan ya, yuk kita doakan. Itu mah masih simpati dan empati. Tapi kalau masuk dalam belas kasihan, yuk kita datang rumahnya. Yuk kita lihat dia. Yuk kita tolong dia. Yuk kita datang. Anda datang ke sana. Itu baru belas kasihan. Anda dengar baik-baik saudara. Mujizat dimulai dengan belas kasihan. 5 roti dan 2 ekor ikan jadi berapa? Sisanya berapa? 12 bakul kan? Untuk kasih makan berapa tuh? 5 roti dan 2 ekor ikan. Tadi kan saya sampaikan kepada saudara, laki-lakinya doang 5.000. Kalau masing-masing laki-laki ini punya 2 istri aja, berarti 10.000. Katakanlah paling sedikit mereka punya 6 anak. Kali kan berapa? 6 kali 20.000, 6 kali 10.000, 60.000. Itu kalau anaknya 6. Orang-orang Yahudi kan 1 lusin biasa itu. Ya kan saudara? Saudara, ayo kita perlu memiliki belas kasihan sama seperti Kristus. Untuk sampai sana Anda perlu terhubung dengan Tuhan. Ya, Anda punya doa pagi nggak? Pertanyaan penting. Kau sering rajin baca Alkitab nggak? Selama kalau Anda tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, ya rasanya mustahil Anda bisa punya belas kasihan. Karena belas kasihan adalah rasa yang dimiliki oleh Bapa di surga. Sesuatu yang ilahi. Karena belas kasihan itu selalu diikuti dengan satu tindak nyata. Bukan cuma wacana. Bukan cuma plan. Rencana 3 rencana kalau nggak ada action. Action jadi belas kasih. Next. Perhatikan, cerita ini saya suka sekali cerita ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kira-kira kalau dia diurapi dengan Roh Kudus, dia punya belas kasihan nggak? Punya dong. Orang yang diurapi Roh Kudus itu bukan orang yang selfish, yang egois, nggak mungkin.
Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya belas kasihan. Contoh si Petrus. Pada saat Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Dengan berani dia berkhotbah cerita tentang Yesus dan 3.000 orang bertobat. Anda tahu sebelum Roh Kudus turun, apa yang dilakukan oleh Petrus? Menyangkal Yesus 3 kali. Pengkhianat besar, saudara. Sudah gitu, dia adalah orang yang paling ketakutan dari semua murid-murid. Pada saat Yesus dalam proses dikuburkan dan segala macam itu, dia sembunyi, mereka dengan murid-murid dipimpin oleh Petrus sembunyi dalam rumah-rumah, kunci pintu, ketakutan. Tapi begitu Roh Kudus turun, ada compassion, tergerak oleh belas kasihan. Mereka harus tahu siapa Yesus yang mereka bunuh itu. Dan 3.000 orang bertobat. Miracle ya saudara. Hebat tuh, itu baru namanya kebakaran rohani yang benar. Anda berbicara tentang Yesus, Anda melakukan apa Yesus mau, baru ada miracle. Nggak bikin apa-apa, terus Tuhan, biarlah langit itu terbelah. Ngapain langit terbelah? Nggak penting itu saudara. Hari ini bagaimana kita berbelas kasihan. Nah di sini dikatakan Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Maunya menyembuhkan orang, tapi nggak mau berkeliling. Maunya tumpak tangan orang sembuh, tapi Anda nggak pernah berbuat baik. Nggak bisa saudara, selalu dimulai dengan yang pertama. Kita dipenuhi belas kasihan, kita jemput bola. Tahu kan istilah ini ya? Orang Kristen sekarang malah lebih suka ada di dalam ruang doa saja. Kita berdoa biar Roh Kudus tunjukkan. Saudara dengar baik, menginjil itu harus sengaja, saudara. Menginjil itu harus disengaja. Katakan disengaja. Iya. Banyak orang kan bilang nanti Roh Kudus gerakkan saya. Yesus tidak perlu berkata seperti itu. Pada saat dia dipenuhi Roh Kudus, yang dilakukan adalah berjalan berkeliling. Bukan naik busway. Berjalan berkeliling, saudara tahu, Israel itu kan batu-batu, panas, kendaraan terhebatnya keledai. Dia berjalan berkeliling, saudara, bersama dengan murid-muridnya. Next, kita lihat 3 hal yang dilakukan oleh Yesus. Kita punya contoh terbesar di Yesus. Yesus moved by compassion. Nomor 1, berjalan berkeliling, proaktif, mendekati orang-orang di sekitar. Hari ini kita sudah punya teknologi yang maju, saudara. Anda tidak perlu harus berkeliling, tapi bagaimana dengan Anda WA orang-orang? Apa kabar? Ada yang bisa kudoakan? Itu juga sudah berkeliling lewat dunia maya. Bahkan itu lebih efektif bahkan, ya kan? Kalau dengan jalan kaki, dengan kendaraan Anda terhalang banyak hal. Bahkan hari ini turbo Pertamax sudah naik jadi 19.000. Dex sudah jadi berapa? Dex solar Dex jadi berapa sekarang? 23.000 dari harga aslinya. Bayangin. Sebentar lagi Pertalite naik, mungkin Pertamax naik. Akhirnya bukan saudara naik motor, tapi motor naik Anda. Tapi dunia maya masih bisa engkau lakukan. Itu handphone jangan cuma buat lihat story orang. Jangan buat itu untuk komen-komen orang punya stalking misalnya. Gak perlu lah saudara, hari ini gak penting itu. Handphone dipakai untuk tanya seseorang, apa kabarmu? Kok aku lama gak lihat kamu datang gereja? Sudah gak Anda lakukan itu? Itu belas kasihan saudara. Kalau Anda bergerak dengan belas kasihan, ada mujizat yang terjadi. Mujizat terbesar apa sih? Orang terima Yesus karena perhatianmu kepada mereka. Amin saudara. Yang kedua, berbuat baik. Berjalan keliling dan berbuat baik, ya, menunjukkan kasih dalam tindakan. Di sini pasti ada belas kasihan. Menunjukkan kasih dalam tindakan, bukan menunjukkan kasih dalam omongan. Itu mah bohong aja biasanya. Kasih itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Yang ketiga,
membebaskan semua orang dikuasai iblis. Tapi startnya jelas, dipenuhi Roh Kudus, punya belas kasihan, Anda berjalan berkeliling, Anda berbuat baik, dan hasilnya itu iblis kabur lihat Anda. Hari ini Anda tidak punya belas kasihan, bukan iblis yang kabur, Anda yang kabur. Betul tidak? Baru dengar kucing lompat bilang, itu ada apa itu? Darah Yesus, darah Yesus. Itu contoh. Dengar kucing lompat di luar, saudara-saudara. Aduh. Next, dengan cepat. Matius 20 ayat 28. Ya, ini yang saya ingin saudara ngerti ini ya. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Itu move by compassion. Move by compassion. Katakan move by compassion. Loh, move by compassion. Bergerak dengan belas kasihan. Yesus anak Allah, pribadi kedua dari Tritunggal, datang untuk melayani, bukan dilayani, bahkan memberikan nyawanya supaya orang lain itu mengalami Tuhan, mengalami perubahan. Next, dengan cepat. Compassion selalu dengan action. Sudah 20 slide kan? Sudah kan? Sudah 20 slide, saudara, ternyata. Saya tidak akan perpanjang. Saya mau simpulkan aja begini, saudara. Yesus bergerak dengan compassion, baru terjadi mujizat. Mujizat terbesar Yesus apa sih? Anda dibebaskan dari kuasa si jahat. Anda mengalami kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya. Itu terjadi karena apa? Dia move by compassion. Apa obligasi saudara hari-hari ini? Anda juga perlu move by compassion. Orang perlu merasakan kasih Tuhan yang ada di dalammu. Orang perlu merasakan belas kasihan Allah di dalam Anda. Baru ada terjadi mujizat. Apa mujizat terbesar? Orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Bukan pindah-pindahin orang dari gereja lain. Tapi hidupmu sungguh menjadi jawaban. Saudara, sekali lagi saya ingatkan ya, aplikasi sederhana yang langsung bisa saudara praktekkan adalah punya pembantu di rumah, cerita kalau dia belum Kristen, perkenalkan Kristus lewat gaya hidupmu. Masih banyak orang Indonesia ini mayoritas bukan orang Kristen, saudara. Mereka butuh belas kasihan Tuhan yang ada di dalam diri. Ya, saudara, kita bisa menjadi saksi kok buat tukang ojek, buat tetangga kita, buat satpam. Anda mungkin belum bisa ngomong Kristus, tapi mulai belajarlah. Selamat malam Pak. Atau bawain kue, Pak ini ada kue, silakan dimakan. Anda menunjukkan hal-hal yang sederhana, tapi hal sederhana itu berbicara keras, saudara. Pada saat Anda melakukan hal sederhana itu kan ada mujizat yang terjadi. Suatu saat orang akan punya image bahwa Bapak itu selalu baik ya, Ibu itu selalu baik ya. Kalau aku ada masalah, coba aku ngobrol sama dia, sama tahu ada solusi. Saudara, mari, dunia ini butuh jawaban, dan jawaban itu ada dalam sejarah. Tapi sayang kalau Anda tidak punya belas kasihan. Untuk itu mari, waktu-waktu kita jangan pakai untuk urus dirimu sendiri. Berdoa, minta Tuhan, beri hati Tuhan di dalam kita. Beri hati Tuhan, minta hati. Ada lagunya kan ya? Berikanku hati seperti hatimu, ya. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku apa lagi? Berikanku. Ya, gitulah. Pokoknya saudara berdoa supaya Tuhan, mari selaraskan pikiran, perasaan, dan kehendakku selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Maka saudara, saya percaya engkau akan move dengan compassion.
Dunia butuh belas kasihanmu, saudara. Dunia butuh belas kasihan Kristus yang ada di dalam Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih jelas kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini menyadarkan kami bahwa kami perlu punya belas kasihan, sama seperti Engkau yang sudah berbelas kasihan kepada kami. Dan biarlah hidup kami dipakai sepenuhnya untuk sama seperti Kristus yang juga berbelas kasihan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara bangkit berdiri, dan kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman Rasulullah. Mari sama-sama saudara kita mengucapkan pengakuan iman Rasulullah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Cek balik.